Oke, kembali lagi bersama saya Fikri di channel Fikri Matesis. Oke, kita di sini akan melanjutin soal kosen matematika arsip tahun 2016 ya untuk beasiswa Max. Dan jangan lupa subscribe, notifnya diaktifin, like, share, dan kalau bisa disupport ya. Tapi kalau nggak support ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 yang sebenarnya sangat sulit gitu ya. Sebenarnya sangat sulit nih hitungannya dan nilainya juga sangat gede gitu ya kalau misalnya berhasil menjawab. Nah, soal bagian nomor 3 ini biasanya kalkulus sih. Nah, oke, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Kita disuruh mencari integral tentu dari cos kuadrat x dx nih. Ya enggak? Nah, kita tulis ulang aja. Integral pi per 4 0 cos kuadrat x dx. Nah, ini cos kuadrat x dx ini buat yang belum tahu, ini adalah bentuk lain dari cos x kuadrat ya. Jadi jangan bingung. Nah, karena ini tentu ya, karena ini tentu berarti nggak ada yang namanya plus C kalau misalnya integral, ya enggak? Nah, jadi gimana nih kita nyelesainnya? Oke, yang buat susah ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini ya karena ada kuadratnya gitu ya. Ini karena ada kuadratnya ini bikin susah gitu. Karena kan integral cos itu kan kita udah tahu ya, integral cos itu kan sin ya. Enggak? Jadi kalau misal cos kuadrat x itu gimana? Nah, oke, kita punya persamaan ini ya. Cos 2x kita sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, kalau misalnya kita ubah-ubah dengan persamaan yang lain, nanti kita dapat persamaannya sama dengan juga 2 cos kuadrat x kurang 1, dan juga kita bisa jadikan 1 kurang 2 sin kuadrat x, enggak? Nah, dari persamaan ini, idenya adalah kita mau nih persamaan ini kita ganti jadi sesuatu yang enggak ada kuadratnya. Gitu. Oke, yang enggak ada pangkatnya, gitu. Biar lebih simpel. Ya, kalau misalnya di sini ada sin x mungkin ya, nah itu mungkin bisa gitu, nggak perlu pakai persamaan gitu, kita pakai integral substitusi. Nah karena di sini ya nggak ada sin x dan kita harus berhadapan dengan kuadratnya gitu, berarti kita harus cari ide nih gimana caranya biar nggak ada kuadratnya. Oke, di sini ada cos kuadrat x dan di sini juga ada cos kuadrat x. Jadi kita harus pakai persamaan yang mana? Nah, karena di sini ada sin kuadrat x juga, berarti ada kuadratnya juga gitu ya, makin ribet lagi, bukannya menyederhanakan gitu. Berarti kita pakai persamaan yang ini gitu. Jadi cos kuadrat cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Nah, cos kuadrat x-nya kita pindahkan. Enggak, yang selain cos kuadrat x kita pindah ruaskan. Jadinya cos 2x ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, saya lebih sukanya karena ini integral ya, jadi jadikan seperti ini aja, masing-masing penyebutnya. Nah, oke, lebih enak. Oke, nah, berarti kita substitusikan integral pi per 4, 0, gitu ya, dalam kurung. Karena di sini terpisahkan oleh plus, gitu ya, jadi kita harus dalam kurungkan, gitu. Karena kalau misalnya nggak dalam kurung, berarti ya integralnya cuma yang di sini, gitu ya. Bukan yang ini nggak termasuk, gitu. Jadi salah besar, gitu ya. Oke, jadi cos 2x per 2 ditambah setengah dx-nya jangan lupa. Nah, oke, sesuai dengan sifat integral, kalau misalnya terpisahkan oleh plus atau minus ya, kita bisa jadikan masing-masing integralnya. Contohnya misalnya gini, integral fx tambah dx gitu ya. Kok tambah dx? Tambah gx gitu ya. Dx. Nah, ini bisa kita jadikan integral fx tersendiri dx ditambah integral gx dx gitu ya. Oke. Sehingga nah di sini sama dengan integral pi per 4 0 cos 2x per 2 dx ditambah integral pi per 4 0 setengah dx. Nah, lagi-lagi di sini kita memakai sifat integral lagi. Setengah di sini nggak ada mengandung unsur variabel x. Yang tidak mengandung unsur variabel x karena di sini yang ditinjau adalah x ya, makanya dx gitu. Kalau misalnya du berarti yang ditinjau adalah variabel u. Nah, sehingga yang setengah ini harus kita keluarkan sesuai dengan sifat integral gitu biar lebih gampang. Jadi kan ada integral k dx misalnya. Berarti jadinya k integral dx gitu. Ini sifat ya. Nah, jadi sama dengan ya, ini kan setengah ya. Jadi setengahnya kita keluarin aja biar lebih gampang. Pi per 4 0. Oke, dx gitu ya. Oh, cos 2x hilang. Oke, cos 2x dx gitu ya, ditambah integral pi per 4 0 setengahnya kita keluarin jadinya dx. Oke, sekarang integral cos 2x.
Kita tahu integral cos itu apa? Ini integral dari cos X apa? Sin ya, sin X ya. Ya enggak? Coba di apal-apal coba. Integral dari sin itu apa? Integral dari cos apa? Itu sebenarnya kebalikan dari turunan. Kan turunan dari sin kalau kita turunin jadi cos. Ya enggak? Turunan. Kalau misalnya integral itu adalah anti turunan, jadi berkebalikannya. Jadi cos gitu ya, integralnya adalah sin gitu. Ini integralnya. Nah, gitu ya. Tapi di sini ada 2x-nya nih. Gimana caranya? Ya, kita pakai namanya integral substitusi. Oke. Di sini saya ambil aja. Oh, gini aja deh. Nggak apa-apa, di sini aja. Oke, jadinya ya, kita ambil integral cos 2x deh, gitu ya. Dx. Nah, 2x ini mau saya jadikan suatu variabel tertentu. Ini namanya integral substitusi. Jadi 2x sama dengan u, misalnya gitu ya. Nah, U ini kita coba turunkan. Berarti DU sama dengan 2 gitu ya. Turunan dari 2X adalah 2. Jangan lupa DX-nya. Nah, berarti ini berubah jadi integral cos U, ya enggak? Nah, tapi DX-nya ini masih X gitu ya, bukan DU gitu ya. Supaya dia jadi DU, berarti kita harus pindah ruaskan. Jadi DX sama dengan DU per 2 gitu ya. Berarti di sini DU per 2. Nah, setengahnya juga merupakan suatu bilangan konstan, berarti kita keluarkan jadi setengah integral cos U du. Nah, baru deh integral cos U adalah sin U, gitu ya. Oke, jadi kita dapat sin U di sini ya. Oke, kita dapat sin U. Sehingga sama dengan setengah dalam kurung setengah sin U. Nah, tadi kan sin U. U-nya itu kan sama dengan 2X. Berarti kita masukin lagi aja X-nya ke dalam sini. Jadi 2X gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa ini sebenarnya kurungnya siko ya. Karena ini tentu gitu ya. Dari kita tinjau dulu angkanya gitu. Masukin X-nya dengan harga-harga ini gitu. Ditambah setengah. Nah, ini sebenarnya 1 ya. 1 kali dx gitu. Jadi integral dari 1 adalah X. Oke, jadi X pi per 4, 0. Oke, nah kita masukin ke X-nya nih masing-masing. Berarti setengah dalam kurung setengah kali sin 2 kali pi per 4 itu apa? Pi per 2 ya. Pi per 2 itu adalah 90 derajat. Dikurang dengan setengah sin 0. Oke, ditambah setengah pi per 4 dikurang 0. Oke, sama dengan setengah ya. Sin 90 derajat itu adalah 1, jadi setengah kali 1 adalah setengah, dikurang 0 gitu ya, sin 0 itu 0, tambah setengah kali pi per 4, berarti pi per 8. Oke, jadinya setengah dikali setengah, jadi 1/4 ditambah pi per 8. Nah, jadi inilah jawabannya. Atau kita bisa jadikan apa? Di 2 tambah pi per 8 juga bisa ya, enggak? Oke, 1/4 tambah pi per 8. 1/4 tambah pi per 8. Oke, gampang ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, nomor 2. Nah, ini makin sulit nih ya. Jadi cos pangkat 3 nih ya. Oke. Sebenarnya agak frustasi menyelesaikan soal seperti ini, tapi saya dulu mah berusaha mengerti gitu gimana cara menyelesaikannya. Walaupun mungkin nanti pas ujian ya tergolong lelet gitu yang ngerjain bagian 3 gitu ya. Tapi setidaknya saya berusaha gitu untuk memahaminya. Jadi kalau misalnya hoki-hokian ternyata saya ngerti gitu ya, berarti bisa dapat poin plus gitu ya enggak? Oke, jadi sini ada cos pangkat 3x dx. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah mengeluarkan ini. Jadi integral pi per 4, 0, ada cos x ya, dikali dengan cos kuadrat x kali dx. Nah, idenya adalah, hal yang harus dipahami yang bentuk-bentuk seperti ini. Ada sin integral dari sin x cos kuadrat x dx atau integral dengan cos x sin kuadrat x dx. Ini adalah bentuk-bentuk yang lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk kita selesaikan ya dibanding dengan ini cos pangkat 3 seperti ini gitu. Nah, jadi idenya kita bisa memfaktorkan cos x ini ya, terus nanti kita faktorkan dengan persamaan cos kuadrat x ini kita rubah jadi sesuatu sehingga ada yang membentuk seperti ini. Ya. Nah, berarti
jadi lebih gampang gitu ya kita kerjainnya. Oke. Nah, sama kayak soal sebelumnya gitu ya. Persamaannya apa? Persamaannya kan cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x gitu ya. Terus juga ada 2 cos kuadrat x kurang 1 gitu ya. Juga ada 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, di sini kita lihat, nanti ini kita bisa faktorkan ke dalam mana nih? Yang bisa membentuk bentuk seperti ini nih. Jadi kita bisa faktorkan ke sini ya. Nanti bisa jadi cos x kali sin kuadrat x. Nah, itu jadinya enak gitu. Kita pakai integral substitusi. Oke, sehingga kita bisa jadikan oke. Oh iya, bukan persamaan ini ternyata. Saya baru ingat. Ini cos 2 cos pangkat 2x ya, bukan cos 2x. Oke, berarti yang kita pakai adalah yang persamaan ini. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadinya cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Nah, jadi ini yang kita pakai. Oke, ini enggak ya. Jadi kita enggak ada pakai ini. Saya lupa tadi dikira cos 2x. Oke, sama kayak kayak soal sebelumnya. Jadi beda ya, jadi cos. Oke. Berarti nantinya jadi pi per 4 0 gitu ya. Cos x dalam kurung 1 kurang sin kuadrat x dx gitu ya. Ya enggak? Nah, cos x-nya kita kalikan ke dalam jadinya integral pi per 4 0 cos x kurang cos x sin kuadrat x dx. Nah, sesuai dengan sifat integral ya, yang sebelumnya juga, kalau misalnya dipisahkan dengan minus, jadi kita bisa sendiri-sendiri ya integralnya. Jadi pi per 4 0 cos x dx dikurang dengan integral tentu dari 0 ke pi per 4 ya cos x sin kuadrat x dx. Oke. Nah, ini gampang ya. Ini gampang jadinya apa? Jadinya sin ya. Jadi sin x gitu ya. Dari 0 ke pi per 4. Nah, dikurang dengan, nah ini gimana? Oke, kita buat hitungan-hitungan baru di kanan. Jadi ada integral cos x sin kuadrat x dx. Nah, yang sin x akan kita ubah jadi sin x sama dengan u. Gitu ya. Sehingga jadinya cos x u kuadrat. Oke, dikali dengan, nah, dx-nya harus kita rubah juga jadi du. Supaya kita rubah jadi du, berarti u-nya kita turunin. Jadinya du di sini, terus sin x kita turunin jadi cos x, jangan lupa dx-nya. Berarti dx sama dengan du per cos x, ya enggak? Nah, jadi sini du per cos x. Nah, cos x-nya kita coret-coret gitu ya. Makanya saya bilang enak gitu ya. Nah, sehingga kita dapat integral u pangkat 2 du. Oke. Nah, integral dari u, variabel u, ya. Ingat integral gimana? Integral itu begini ya. Integral x pangkat n dx gitu ya. Sama dengan, nanti hasilnya jadi 1 per n tambah 1 x n tambah 1, ya enggak? Sehingga kita dapat 1/3 u pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi u-nya kita masukin lagi berarti sin pangkat 3x. Ya enggak? Jadi kita tulis di sini 1/3 sin pangkat 3x dari 0 ke pi per 4. Nah, kita masukin aja ke x-nya langsung. Sehingga di sini kita dapat sin pi per 4 itu adalah sin 45 derajat ya. Jadi di sini kita tulis, kita tulis aja sin 45 derajat. Atau sebenarnya di sini pi per 4 ya. Oke, sama aja gitu ya. Saya lebih suka derajat biar lebih gampang gitu. Soalnya terbiasa derajat gitu ya. Dikurang sin 0. Sin 0, oke, dikurang dengan per 3 sin pangkat 3 dari pi per 4. Pi per 4 ya 45 derajat gitu ya. Dikurang dengan 1/3 sin pangkat 3 0. Oke, jadinya apa? Jadinya akar 2 per 2 ya. Oke,
akar 2 per 2 dikurang 0 ya. Dikurang di sini akar 2 per 2 ya di pangkat 3 kan dikali dengan 1/3 lagi. Ini dikurang 0 gitu ya. Sin 0 kan 0. Oke, jadinya berapa? Akar 2 per 2 dikurang dengan Oke, ini jadinya akar 8 ya. Akar 8 itu bisa akar 4 kali 2 berarti 2 akar 2 ya. Jadi 2 akar 2 per 8 dikali 3 ya. Jadinya 24 ya. Ya enggak? Oke, 24. Nah, terus 2-nya kita coret jadi 12. Oke, berarti akar 2 per 2 dikurang dengan akar 2 per 12. Ya enggak? Sehingga bisa jadi 6, 12 gini, jadinya 5 akar 2 per 12. Oke. 5 akar 2 per 12. Oke, cukup panjang kan? Bagian 3. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal monsternya nih. Soal yang emang sangat menggila ya untuk dikerjakan gitu. Nah, ini termasuk soal yang sulit ketika saya pelajari gitu ya. Jadi ini ada integral pi per 4 dari minus pi per 4 ke pi per 4 untuk sin X tambah 2 cos X pangkat 3 dx. Jadi kalau misalnya ini video panjang ya wajar ya, karena ini integral dan sangat memutar otak sebenarnya. Oke, ini bagusnya kita apakan? Kita jadikan ini ya pangkat 3 juga ya. Jadi kita pakai segitiga Pascal ya. Kalau yang udah tahu pasti gampang lah ya. Nah, oke, ini adalah perpangkatan 3 koefisiennya. Jadi nanti kalau misalnya ada A tambah B pangkat 3, jadinya 1 kali A pangkat 3 B pangkat 0 ditambah 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 1 ditambah 3 kali A pangkat 1 B pangkat 2 ditambah dengan 1 kali A pangkat 0 B pangkat 3 ya. Jadi di sini kita bisa tahu yang ini A gitu ya. Yang ini jadi A, ini B. Sehingga kita tulis jadi integral pi per 4 gitu ya. Minus pi per 4. Di sini ada ini jadi sulit nih. Sin pangkat 3x ya ditambah 3 kali 3 kali apa nih? A kuadrat berarti sin kuadrat x gitu ya. Sin kuadrat x kali dengan 2 cos x ditambah dengan 3 kali sin x gitu dikali dengan 4 cos kuadrat x ditambah dengan 2 pangkat 3 8 ya. 8 cos pangkat 3x. Jangan lupa ini dalam kurungnya masih dalam kurung dx. Panjang ya. Oke, sesuai dengan sifatnya masing-masing juga berarti kita pisah aja gitu. Nah, di sini saya nggak mau pakai ini dulu ya, kita simpan dulu nih. Karena ribet nulis ini. Yang ini, yang tentunya nanti aja dulu ya. Oke, jadi integral sin pangkat 3x dx ya. Oke, saya percepat aja gitu ya pengerjaannya. Karena ini konstan jadi kita keluarkan sin kuadrat x dx. Oh iya, jangan lupa ininya. 2 cos x dx ya tambah 12 integral sin x cos kuadrat x dx ditambah 8 integral cos pangkat 3x dx. Oke. Nah, di sini inilah sulitnya ya. Inilah sulitnya, boy. Nah, untuk sin pangkat 3x ini. Oke, kita selesaikan masing-masing aja ya. Jadi untuk integral sin pangkat 3x dx ini kita bisa rubah jadi ini ya. Integral sin kali sin kuadrat x kali sin x gitu ya. dx. Nah, sin kuadrat x-nya ini ubah dari 1 sama dengan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x. Jadinya sin kuadrat x sama dengan ya 1 kurang cos kuadrat x. Nah, kalau misalnya formnya kayak sin pangkat 3 atau cos pangkat 3 selalu pakai ini ya persamaannya, ingat. Atau mungkin nanti bisa dihafal aja gitu ya. Kalau sin pangkat 3x gitu integralnya apa biar lebih dipercepat gitu ya cara menyelesaikan soalnya. Tapi di sini asumsinya kita cuma bisa mengintegralkan tapi kita nggak hafal gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini 1 kurang cos kuadrat x gitu ya. Sin x dx jadinya integral sin x kurang sin x cos kuadrat x
dx, ya enggak? Nah, ini jadinya masing-masing ya, integral sin x dikurang integral sin x cos kuadrat x dx. Oke, jangan lupa dx-nya. Oke, nah integral sin x apa? Integralnya adalah minus cos ya, minus cos x. Oke, dikurang dengan, nah ini kayak cara yang tadi ya, cara yang nomor 2 gitu ya. Berarti kita yang ini jadi u gitu, berarti u kuadrat, terus ini jadinya du per sin x gitu ya. Ini kita coret dapatnya apa? Oh ya, ini turunan cos apa? Turunan cos minus ya, minus sin ya. Berarti di sini ada minusnya gitu ya. Nah, terus dikali minus pasti di sini jadi positif, ya enggak? Berarti kita dapat cos pangkat 3x nanti per 3. Oke. Coba aja pakai cara yang nomor 2 tadi, biar lebih simpel aja, lebih singkat aja videonya. Ini kalau misalnya saya jelasin panjang lebar lagi bakal lebih panjang nanti videonya. Oke, kita udah dapat ini ya untuk sin pangkat 3x. Jadi sini sama dengan kita dapat minus cos x tambah sepertiga cos pangkat 3x. Oke. Nah, ini dari pi per 4 gitu ya. Oke, nanti aja itu. Oke, lanjut lagi. Kita selesaikan untuk integral apa yang kedua? 3 sin kuadrat x 2 cos x. Oh iya. Duanya itu ini ya. Konstan ya. Jadi keluar juga berarti 3 kali 2 berapa? 6 ya. Berarti di sini 6. Gitu ya, 6. Oke. Nah, ini sama kayak yang barusan kita kerjain gitu ya. Tapi yang kayak nomor 2 ya, kayak nomor 2 berarti tambah apa? Ditambah. Gampang ya. Ditambah dengan sepertiga ya, sepertiga sin pangkat 3x. Jangan lupa konstannya 6. Ya, ditambah lagi ya, ini. Nah, ini sama yang kayak ini yang kita cari tadi. Integral dari sin x cos pangkat 2x gitu ya. Oh, jadi sebenarnya kita bisa ngafal aja sih. Kalau misal bentuknya kayak gini gitu ya, berarti sepertiga cos pangkat 3x ya, baru kali konstannya nih 12 gitu ya. Nah, kalau misal bentuknya adalah sin kuadrat x cos x, berarti sepertiga sin pangkat 3x gitu. Berarti bisa dihafal ini sebenarnya, guys. Oke. Nah, jadi di sini kita dapat apa nih? Cos pangkat 3x. Nah, ini baru kita cari lagi. Oh, sebenarnya kita udah dapat ya? Soal kedua tadi. Oh ya, kita dapat soal kedua tadi juga cos pangkat 3x ya. Berarti kita bisa lebih percepat nih cara menyelesaikannya. Sehingga apa? Ini 8 dikali dengan cos pangkat 3x dx apa coba? Ya, sin x ya. Sin x dikurang dengan sin pangkat 3x per 3 ya. Nah, kalau yang sin pangkat 3x, bedanya di sini minus cos x ditambah sepertiga cos pangkat 3x. Nah, di sini minusnya di sini ya. Bukan di sin x-nya gitu. Oke, dalam kurung. Nah, di sini baru deh kita pakai sikunya. Dari minus pi per 4 jadi sampai pi per 4. Oke, setelah ini apa? Setelah ini kita lanjut ya, lanjut hitung lagi. Oke, ini kita hapus dulu aja. Oke. Jadi, nah, berarti kita hitung di sini ada sebenarnya kita lepas aja ya ininya. Kita lepas aja karena tambah-tambah sebenarnya. Tambah-tambah gitu. Oke, berarti di sini 8 ya. Sini 8 juga ada. 8 sin pangkat 3 x per 3 gitu ya. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dalam aljabar. Ini dicoret aja jadi 2 ya. Jadi 2, ini jadi 4. Oke. Oke. Oh iya benar-benar lupa lagi. Tadi kan ini bukan ini ya, sepertiga cos pangkat 3x, tapi minus sepertiga cos pangkat 3x ya. Jadi di sini minus seharusnya. Oke. Untung saya cross check lagi mata saya ya. Jadi di sini minus. Nah, oke. Nah, sama dengan ya. Jadinya kita lanjut aja minus cos
pi per 4 gitu ya, tambah 1/3 cos pangkat 3 pi per 4 gitu ya, ditambah 2 sin pangkat 3 pi per 4 gitu ya, dikurang dengan 4 cos pangkat 3 pi per 4 ya, terus ditambah 8 sin pi per 4 dikurang dengan 8 per 3 sin pangkat 3 pi per 4 gitu ya, terus dikurang dengan yang ini ya, masukin lagi yang itu dalam kurung tapi biar aljabarnya lebih minus cos minus pi per 4 gitu ya, ditambah 1/3. Aduh ini panjang banget emang, panjang banget. Ini maaf ya kalau misalnya ini kok videonya panjang banget gitu, karena emang kalkulasi ini emang gila sebenarnya. Pangkat 3 pi minus pi per 4 gitu ya, dikurang 4 cos pangkat 3 minus pi per 4 tambah 8 sin minus pi per 4 minus 8 per 3 sin pangkat 3 minus pi per 4. Oke. Dalam kurung ya. Berarti ini jadinya plus nanti. Nah, ini gimana nih? Oke. Kita nggak perlu hitung satu-satu ya, kita eliminasi aja, menurut kita bisa saling menghabiskan gitu ya. Kayak ini, cos minus pi per 4 itu kan sama dengan cos per 4 ya, cos pi per 4 ya. Berarti kalau misalnya ini dikurang ini bakal jadi 0 gitu ya. Nah, di sini kita dapat plus ya, justru kita dapat plus di sini. Oke, berarti ini tergantung penghitungan aja ya sebenarnya. Kalau misalnya untuk integralnya sebenarnya udah selesai gitu ya kita. Oke, berarti di sini kita bisa coret ini. Kita bisa coret. Nah, kenapa? Karena kan jadinya minus cos pi per 4 ditambah dengan cos minus pi per 4 yang mana juga sama dengan pi per 4 ya. Berarti habis ya? Habis gitu ya. Nah, terus ini jadinya oke, ini juga habis ya. Ini juga habis. 1/3 cos pangkat 3 dikurang nih. Kurang 1/3 cos pangkat ini habis, juga habis gitu ya. Ini jadinya gimana? Oh, ini ada ya. Oke, kita masukin aja dulu. Berarti 2 sin pangkat 3. Oke, sin pi per 4 itu apa? Akar 2 per 2 ya. Berarti akar 2 per 2 dalam pangkat 3. Dikurang dengan 2 minus akar 2 per 2 ya. Karena sin minus pi per 4 adalah ya minus akar 2 per 2 gitu. Karena dia jadi minus gitu ya. Pangkat 3, jangan lupa. Oke, setelah itu apa? Setelah itu ini minus 4 cos pangkat 3 pi per 4 ditambah dengan oke, jadi ini habis ya, ini habis. Oke, terus ini gimana nih? Ingat ini minus, terus minus kali minus jadinya plus gitu di sini, makanya habis gitu. Oke, di sini 8 sin. Oke, ini berarti ada ya 8 sin. Oke, 8 kali akar 2 per 2 gitu. Pi per 4 itu adalah 45 derajat jadinya. Oke, sekarang ditambah minus 8 akar minus 8 akar 2 per 2 ya. Oke. Terus apa lagi? Terus ini jadi gimana? Oke, ini jadinya minus kali minus jadinya plus ya. Di sini plus gitu ya. Berarti nggak habis. Oke. Berarti di sini 8 per 3 kali akar 2 per 2 pangkat 3 gitu ya. Terus ditambah minus 8 per 3 akar 2 per 2 pangkat 3. Oke. Panjang juga. Sama dengan oke, saya pause saja hitungannya. Oke. Setelah saya kalkulasikan ya, biar nggak kepanjangan videonya. Nah, jadi di sini ada kesalahan tadi. Kesalahan di sini seharusnya minus ya, bukan plus. Soalnya kan minus, ini minus dikali dengan plus jadi minus gitu ya. Oke, berarti ini 4 akar 2 tambah 4 akar 2 untuk yang gini. Terus ini dapatnya jadi ini ya. Oke. Sehingga kita dapat 4 akar 2 per 4. Kita coret gitu ya. Oh iya, ini 8-nya ini saya bisa coret nih. 8 coret dengan 2 pangkat 3 ya enggak? 2 pangkat 3 kan 8, berarti kita bisa coret aja gitu ya. Sisa akar 2 pangkat 3 per 3 gitu. Makanya di sini 2 akar 2 per pangkat 3, per 3 gitu ya. Oke, sehingga kita dapat 23 akar 2 per 3. Jadi 23 akar 2 per 3. Oke, mungkin ini bisa mungkin dari sini kalian bisa mengerjakannya lebih hati-hati ya. Di sini karena saya kalau misal kepanjangan nulisnya gitu ya, sampai ke bawah gitu, nggak enak aja bikin videonya gitu ya. Ini kebetulan saya bisa ngelihat mana yang bisa dicoret, jadi saya nggak perlu rapi-rapi banget gitu ya. Yang penting ngerti ya. Ini nyampe sini udah paham lah integralnya. Kan intinya semuanya dari sini aja gitu ya. Oke. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga dipelajari lebih lagi ya, karena di sini mungkin saya ada kekurangan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat, teruslah belajar gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.